Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atang Mulyana, NPM 197002063. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah rangkaian PLC, dan video ini saya buat guna memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah PLC. Nah, program kali ini yang saya buat adalah program parkiran otomatis. Jadi maksudnya program ini akan menghitung parkiran yang ada space-nya. Oke, langsung saja kita running dulu. Ctrl Shift W. Kita tunggu prosesnya. Nah, kita akan coba tekan tombol start atau program akan berjalan. Nah, di sini programnya sudah berjalan, ditandai dengan coil running sudah aktif, lalu ada LED indikator ini sudah aktif juga. Nah, kita akan masuk pada pintu masuk. Jadi adalah pintu masuk pada parkiran. Nah, di sini terdapat sensor masuk dan juga ada timer. Nah, di sini sensor masuk ini kita ibaratkan akan aktif ketika dia mendeteksi adanya benda atau kendaraan bermotor. Nah, kita aktifkan Ctrl J. Nah, setelah sensor ini mendeteksi adanya barang atau kendaraan, lalu palang pintu ini akan terbuka selama 8 detik. Lalu setelah 8 detik, maka palang pintu tersebut akan tertutup kembali. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk settingan waktunya di sini bisa diubah-ubah ya. Namun di sini saya setting selama 8 detik. Oke, kita lanjut pada bagian pintu keluar. Oke, bagian pintu keluar kurang lebih juga sama rangkaiannya seperti itu. Jadi saat ada kendaraan yang akan keluar, maka dia akan mendekati atau mengenai sensor, maka sensor akan aktif, lalu menghitung selama 8 detik. Nah, setelah 8 detik, maka palang pintu yang terbuka tadi akan tertutup kembali. Nah, di sini juga ada jumlah kendaraan. Jadi maksudnya di sini adalah menghitung jumlah kendaraan yang ada di parkiran. Nah, di sini saya menggunakan ini ada CNTR ya. CNTR ini adalah counter reversible. Jadi CNTR ini ada tiga jalur. Yang atas ini adalah ini adalah apa namanya ya? Jadi misalkan ini menambah, ini mengurang, lalu yang paling bawah ini adalah mereset. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Jadi 100.1 ini adalah pada saat pintu masuk, dan 100.03 adalah pintu keluar. Jadi ibaratkan ada kendaraan yang masuk, kita coba dari awal lagi ya. Nah, ini kan ada kendaraan masuk ya. Bisa dilihat di sini di bagian jumlah kendaraan sini. Oh iya, tadi saya klik 2 kali. Nah, di sini sudah tertera 2 unit atau 2 kendaraan. Nah, saat saya tekan pintu keluar, kita coba pintu keluar kita tekan. Nah, di sini akan berkurang 1 unit, tersisa 1 unit. Nah, kurang lebih seperti itu ya rangkaiannya. Namun saya rasa rangkaian ini belum terlalu sempurna, maka kita akan coba lihat rangkaian yang satunya lagi. Nah, di sini saya membuat satu rangkaian lagi, jadi untuk perbandingan aja gitu. Nah, ini dia. Nah, ini dia rangkaiannya. Jadi sebenarnya prinsipnya hampir sama, cuma di sini saya menambahkan ada untuk interlocknya saya menggunakan keep, lalu untuk sensornya
saya menggunakan 2 sensor tambahan. Lalu pada bagian sensornya ini saya menggunakan prinsip kerja diff up dan diff down. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, saya akan jelaskan lagi dari awal. Kita coba running dulu. Oke, langsung saja kita jalankan programnya. Kita tekan tombol start, maka coil running akan aktif. Nah, di sini ada kita fokus pada rangkaian kontrol masuk atau di pintu masuk. Nah, kita coba tekan sensor masuk. Nah, di sini saya mengatur timernya selama 2 detik ya. Nah, kenapa di sini saya bilang lebih sempurna dari rangkaian sebelumnya? Jadi di sini ada rangkaian diff up dan diff down, ditambah lagi di bagian pintunya di sini saya menggunakan 2 sensor. Jadi kenapa saya menggunakan 2 sensor dan juga menggunakan prinsip diff up dan diff down? Nah, di sini untuk sensor masuk, di sini saya menamakan sensor masuk awal ya. Jadi sensor masuk awal ini saya taruh di depan sebelum melewati palang atau di saat kita menekan tiket karcis misalkan seperti itu. Nah, jadi prinsip kerja diff up ini dia akan langsung aktif atau menghasilkan nilai 1 ketika sensor ini diberikan tegangan. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk sensor yang satunya lagi, ini adalah sensor masuk akhir. Jadi maksudnya sensor ini saya taruh setelah melewati palang seperti itu. Namun di sini prinsip kerjanya dia menggunakan prinsip kerja diff down. Nah, diff down ini kalau untuk diff up dia akan langsung bernilai 1. Kalau untuk diff down ini dia akan bernilai 1 ketika inputnya bernilai 0. Jadi misalkan dia aktif lalu dia tidak aktif, maka dia akan bernilai 1. Seperti itu. Kita akan coba ya. Tadi udah sensor masuknya sudah. Lalu kita akan coba tekan. Nah, kita coba tekan Ctrl J. Dia nggak langsung aktif. Tapi saat kita tekan Ctrl K, nah dia aktif. Seperti itu. Oke. Untuk timernya saya setting di 4 second. Nah, untuk rangkaian kontrol keluarnya ini sama ya, sama dengan yang di atas. Dia juga menggunakan 2 sensor, menggunakan prinsip diff up dan diff down. Nah, untuk jumlah kendaraannya di sini sama ya. Tadi saya masukkan 1 kendaraan pada pintu masuk, maka di sini tertera 1 unit. Nah, saat kita coba tekan di sini kita Ctrl J, lalu kita Ctrl J, Ctrl K. Nah, dia akan 0 unit atau tidak ada kendaraan di dalamnya. Oke, mungkin untuk tugas 10 tentang parkir otomatis ini saya cukupkan dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.